cari pinjaman online-nya yang perusahaannya reputasinya bagus. Yes. Jadi jangan asal namanya keren atau iklannya banyak, kemudian kita merasa itu bereputasi baik. Kita harus lihat lagi, ini perusahaan dari mana nih? Semangat pagi Sobat MF dimanapun kalian berada. Oke, ketemu lagi dengan saya Cynthia dari Mega Finance. Oke, kali ini kita ketemunya di podcastnya Mega Finance ya. Podcastnya adalah Mega Talk. Biasanya kita ketemunya di Instagram nih Om Deddy ya. Jadi kita biasanya live Instagram. Sekarang kita formatnya beda nih. Sekarang saat ini kita mulai episode pertama untuk podcastnya Mega Finance ya. Nah, Mega jadi Talk ya. Mega Talk. Jadi ini baru episode pertama nih ya kan. Jadi nanti di podcast ini untuk berikutnya kita pasti akan kasih dari Sobat MF semuanya terkait literasi, terkait edukasi yang pasti yang berhubungan dengan Mega Finance, kemudian dengan keuangan pastinya. Nah, jadi Sobat MF pokoknya pantengin terus ya podcastnya Mega Finance. Wow, keren banget. Oke, ini baru episode pertama, kita ngomonginnya agak yang nggak berat juga sih ya. Jadi saya udah ada tamu istimewa. Thank you loh. Oke, jadi kita udah kedatangan tamu istimewa yang pasti nanti kita kenalan juga sama siapa sih yang ada di sebelah saya ini ya kan. Kokoh-kokoh siapa sih nih? Atau misalnya opa-opa mana sih nih gitu ya. Oke, langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Terus nanti kita akan tanya kita mau ngomongin apa sih hari ini di episode pertama ini. Oke, Om Deddy apa kabar? Baik. Sehat ya? Hai Sobat Mega, sehat. Oke, boleh kasih salam dulu buat Sobat MF, kemudian kita kenalan dulu deh. Perkenalan ya. Oke, hai Sobat Mega, kenalkan saya Deddy, Head of Sales and Marketing dari divisi multi product. Gitu. Jadi divisi multi product di Mega Finance itu kita yang memberikan pembiayaan untuk barang-barang seperti produk elektronik, gadget, kemudian furniture dan sebagainya. Gitu. Jadi terkait kalau Sobat MF mau kredit panci, bisa. Kredit kulkas, handphone, gadget dan lain-lainnya. Nah, itu nanti ada di multi produk seperti itu. Betul. Nah, ini kan jadi kan kaitannya kenapa sih kita undang Om Deddy? Kita ngomongnya Om Deddy aja ya. Boleh. Atau mau Kok Deddy? Biasa disapa Om soalnya. Jadi Om Deddy, kita sih hari ini kita mau ngomongin masalah terkait pinjaman online. Nah, pinjol. Yes, pinjol. Jadi kan udah mulai banyak ya. Udah mungkin bukan di tahun 2024 aja. Jadi sebelumnya tuh udah banyak banget maraknya pinjaman-pinjaman online. Bahkan terakhir tuh ada salah satu kampus atau universitas tuh ada yang provide biaya pendidikannya by pinjaman online, bener ya? Nah jadi Sobat MF, hari ini episode pertama ini kita akan berbicara terkait pinjaman online. Nah mungkin Sobat MF ada juga nih yang udah mulai, butuh ini nih, butuh dana misalnya, atau mau kredit handphone gitu kan, tapi mau via online misalnya. Nah mungkin dengerin podcast kita dulu biar nanti nggak salah nih milih pinjaman online. Nah, jadi sebenarnya pinjaman online tuh seperti apa sih, Om Deddy? Jadi definisi pinjaman online itu sebenarnya simple ya. Kita bagi ke pinjaman yang diberikan secara daring atau online, gitu kan. Jadi kan kalau zaman dulu kan kita ingat ketika kita mau meminjam uang ataupun dana gitu ya, itu kan pasti harus melalui offline ya, mengisi formulir aplikasi gitu kan, kemudian mengajukannya entah ke bank atau perusahaan multi finance gitu. Nah sekarang cukup memang dilakukan secara daring dari gadget, dari gawai kita gitu. Nah pinjaman online sendiri kalau di Indonesia sebenarnya terbagi menjadi dua, yang legal dan ilegal nih, gitu. Nah yang banyak terjadi di masyarakat kita fenomena-fenomena yang
sering diangkat itu adalah pinjaman online yang memang ilegal. Nah, apa bedanya pinjaman legal sama pinjaman ilegal? Pinjaman online legal dan ilegal. Yang pasti pertama dari izin yang diberikan oleh OJK, gitu. Kalau pinjaman online ilegal pastinya tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK, gitu. OJK itu otoritas jasa keuangan kita ya, gitu. Nah, kalau pinjaman online yang legal itu mereka sudah mengikuti kaidah-kaidah dari aturan yang dibikin oleh OJK. Contoh misalnya cuman boleh memberikan pinjaman kepada orang-orang yang memang dianggap sanggup untuk membayar. Kedua adalah cara penagihannya itu juga harus sesuai dengan ketentuan atau peraturan OJK gitu. Jadi tidak yang dengan meneror, kemudian menyebarkan data atau bahkan mencuri data kita dan menyebarkannya ke publik. Itu yang bahayanya untuk pinjaman online yang ilegal. Yang ilegal, oke. Berarti simpelnya nih, Om Deddy, kalau misalkan mungkin Sobat MF gitu ya, ada ibaratnya iklan gitu ya, di handphonenya, ada notifikasi, mungkin ads di Instagram atau feeds di Instagram atau di Twitter dan lain-lainnya sosial media. Kita lihat juga kali ya, oh ini apakah ada berizin dan diawasi oleh OJK. Itu yang paling tanda pertama ya untuk bisa memilih pinjaman online. Nah, jadi Sobat MF dicek dulu tuh di iklannya apakah ada simpelnya adalah di iklan itu apakah ada di gambarnya misalnya berizin dan diawasi oleh OJK. Nah, itu ya salah satu kita bisa milih yang ilegal dan non ilegal. Oke, kira-kira nih fenomena kan ini banyak ya, bahkan mungkin anak-anak sekolah tuh udah main pinjol juga. Oke. Nah, itu kenapa sih kira-kira kalau kita lihat fenomena ini kira-kira kenapa jadi marak nih pinjol-pinjol bahkan yang ilegal ya? Yang ilegal ya. Sebenarnya pada intinya kenapa ketika orang memilih pinjaman secara online itu pasti karena convenient, kenyamanan gitu. Kadang misalnya nih situasional juga. Misalnya, oh saya lagi darurat nih, butuh biayain untuk apa aja ya, tapi yang penting sifatnya darurat gitu. Kemudian dia pasti akan mencari cara tercepat dan tergampangnya, yang melalui pinjaman secara online. Nah, terkadang memang pinjaman online yang secara legal itu SOP-nya akan lebih panjang. Karena kan kita perlu melakukan pengecekan terhadap orang tersebut, bisakah diberikan pinjaman atau tidak gitu. Dibanding dengan yang ilegal. Kalau yang ilegal dia mah asal ngasih pinjaman aja. Gitu. Berarti secara proses lebih gampang gitu. Akan dimudahkan. Tapi nanti waktu ditagihnya baru deh kita ketahuan, wah ternyata pas minjamnya cuman 100.000, ditagihnya 300.000 nih. Diteror, dicaci maki. Nah, itu yang efek ke belakangnya yang kemudian belum dirasakan karena di awalnya kan yang penting enaknya dulu nih, pinjam dulu. Gampang dapatnya gitu ya. Berarti Sobat MF harus cek juga ya Om Deddy kayak misalkan hitungan angsurannya per bulan misalnya gitu ya. Dari yang dipilih seperti itu. Kira-kira hitungannya berapa persen nih gitu ya. Terlepas dari angsuran, harus perhatikan biaya lainnya juga nih Mbak Tia. Gitu. Jadi ada namanya biaya administrasi, kemudian biaya angsuran, bunga, biaya keterlambatan. Itu biaya layanan, itu adalah biaya-biaya yang kita sering tidak anggap hidden fees gitu. Karena kita taunya, oh yang penting saya 1 juta nih, bayar 100.000 untuk 12 bulan. Padahal setelah kita telaah kembali di kontraknya, banyak sekali biayanya. Gitu, itu yang kita harus perhatikan. Berarti benar-benar harus merhatiin disclaimer apa yang ada di situ, perjanjian kontraknya seperti apa gitu ya. Jadi benar-benar harus teliti nih Sobat MF. Jadi karena di sini mungkin ratusan kali ya pinjaman online, pinjaman online itu banyak ya di sini. Nah jadi memang terkait kenyamanan berarti ya, karena memang mudah ya kan. Dan biasanya yang ilegal jauh lebih mudah. Dimudahkan sama lebih dimudahkan. Nah, kira-kira nih dampaknya kalau misalnya kita udah terjerat pinjaman online yang ilegal ya, quote-unquote. Kalau yang ilegal sebenarnya yang pertama dampaknya pasti ke impact-nya pasti ke orang sekitar kita. Karena mereka cenderung cara menagihnya juga sudah salah nih. Mereka akan mengambil data kita, menyebarkannya misalnya ke kantor, ke teman-teman, kerabat, keluarga, mengganggu orang-orang di sekitar kita, gitu. Kalau misalnya kita tidak melakukan pembayaran seperti yang mereka minta, kan kalau biaya sangat tinggi, udah seperti pemerasan nih, gitu ya, diperas nih, impact-nya bisa jauh, bahkan
banyak yang saya lihat terjadi pemecatan kepada karyawannya atas terganggunya perusahaan ini oleh pinjaman ilegal ini. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara impact-nya secara legalitas ke diri kita, ke BI checking yang orang sering sekarang sudah dinamakan slick, itu ya tidak ada karena mereka tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke, gitu. Berarti kalau untuk yang pinjaman yang ilegal justru nggak ada, tidak terdaftar justru di slick atau di BI checking. Oke, berarti memang tapi ini jadi apa ya? Jadi mereka ini nanti bisa kita tahu, misal nih ya kan, apalagi kalau misalkan dari dunia HRD gitu ya. Iya. Bukan hanya kita mau kredit misalnya KPR, kan kita biasanya cek slick, BI checking gitu ya. Nah itu kan kelihatan nih hutang-hutangnya kita misalnya. Bahkan kita ngelamar kerja aja sekarang dicek loh ya untuk slicknya. Betul. Nah, gimana cara mengidentifikasi orang-orang ini punya pinjaman online ya? Berarti kalau misalnya ilegal ya? Iya, kalau yang ilegal ini memang sangat sulit sih untuk dilacak seperti itu gitu. Makanya sebenarnya bagian tugas dari OJK juga kan selalu mencoba untuk mempublish ini list pinjaman yang legal, ini yang di luar dari ini adalah ilegal gitu. Nah, kalau sebagian dari HRD atau dari orang lain itu cenderung sangat sulit sih untuk mendapatkan informasi itu. Untuk gitu. yang ilegal ya? Jadi yang terjadi memang impact-nya nanti mereka akan terus mencari tahu sendiri nih, bisa hubungin ke siapa lagi nih untuk diteror gitu. Setelah orangnya udah berhubungan dengan kita, baru deh kita yang teror. Oke, salah satu dampaknya mungkin ini juga ya, Om Ded, kayak mereka kan akan nge-pull untuk kontaknya kita ya. Jadi secara ilegal mengambil data dari handphone kita, termasuk dulu itu adalah kontak kita, kemudian foto-foto di dalam kita, text messages yang kita kirimkan ke teman atau kerabat kita, itu semua akan mereka simpan. I see. Berarti di aplikasi katakanlah ya, misalnya di aplikasi si pinjaman online ilegal ini, dia akan narik semua data privasinya kita. Dan itu yang nanti akan jaminannya dia untuk neror. Nah, betul. Itu bahaya banget sih Sobat MF. Jadi ya mudah-mudahan kita semua terhindar lah ya dari pinjaman online yang ilegal, dan karena memang dampaknya lumayan jahat ya. Jahat banget. Meskipun tidak teridentifikasi di slick, tapi itu secara sosial ibaratnya itu kayak sanksi sosial ya. Di blackmail ya. Di blackmail benar. Itu sih. Nah kira-kira kalau misalkan dari Om Deddy sendiri nih punya tips and trick mungkin biar Sobat MF nih, saya terhindar nih dari yang pinjaman online ilegal. Ada. Jadi yang pertama pasti kita memilih perusahaan yang sudah berpengalaman di bidangnya. Itu dulu nih. Jadi yang brand-brandnya yang memang katakanlah misalnya Mega Finance. Mega Finance ini kan sudah hampir 30 tahun bergerak di bidang pembiayaan. Sudah terdaftar dan berizin oleh OJK. Otomatis produk yang diberikan oleh Mega Finance itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dari OJK, cara menagih, cara memberikan pinjaman dan lainnya. Nah, memilihlah perusahaan yang memang sudah punya reputasi baik. Yang pertama, pokoknya cari pinjaman online-nya yang perusahaannya reputasinya baik. Jadi jangan asal namanya keren, atau iklannya banyak, kemudian kita merasa itu bereputasi baik. Kita harus lihat lagi, ini perusahaannya dari mana nih? Gitu, sudah sebesar apa perusahaannya? Gitu, jadi itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua adalah pasti ketika kita meminjam, kita harus yang tadi saya bilang, melihat biaya-biaya yang dikenakan kepada kita. Bertanyalah kepada orangnya, gitu. Nah, yang memberikan pinjaman ya. Betul sekali. Jadi kalau misalnya dengan Mega Finance, kita kan ada dong Halo Mega. Kita bisa live chat dari aplikasi kita. Kontak centernya jelas. Kontak centernya jelas, gitu kan. Jadi kita bisa ngobrol dengan CS. Oh, ini saya kalau minjam segini, bunganya berapa ya? Saya bayar per bulannya berapa? Biaya ininya berapa? Itu berapa? Gitu. Jangan yang mentang-mentang dia punya aplikasi lalu kita ngecek doang di aplikasi, ternyata hasilnya beda nih dari yang disimulasiin. Nah, itu yang bahaya. Gitu. Nah, yang ketiga, meminjam sesuai kemampuan kita. Nah, sesuai kemampuan. Definisi kemampuan ini luas. Kalau kita bicara rule of thumb-nya 30% dari income. Tapi tergantung lagi nih, income-nya seberapa lah. Kalau income-nya misalnya 3 juta,
30% dari 3 juta kan 900.000. Sebenarnya itu cukup ngepres sih, gitu ya. Karena kan dengan 2 jutaan kita harus biaya hidup selama 1 bulan ya. Ada biaya tempat tinggal, makanan, transportasi. Sisanya harus dibayarkan ke cicilan. Itu agak sedikit ngepres. Jadi saya sarannya di bawah itu lagi. Gitu. At least 20-25 lah ya. Yes, betul. Nah, tapi kalau memang penghasilan seseorang itu, katakanlah seseorang berpenghasilan 30 juta. 30%-nya kan 9 juta. Dia masih punya 21 juta untuk biaya hidup. Ya bisa banget. Gitu. Yang penting adalah merasa mampu nih ya. Gitu. Jangan sampai mampu bayar utang tapi nggak makan. Iya, tuh gimana dong ya. Mampu gaya tapi nggak makan. Iya. Berarti jangan terjebak dengan lifestyle dong, Om Deddy berarti ya? Jangan terjebak dengan FOMO. Oh, FOMO. Ya, kan? Ya benar. Fear of missing out. Lifestyle yang kita melihat orang pakai produk ini, kita juga mau. Misalnya sekarang kan lagi heboh Vision Pro. Iya. 60 juta tuh. Gitu ya. Jadi jangan lihat orang, wah pakai Vision Pro keren nih, gue juga mau. Ya 60 juta nih, gitu. Iya. Yang pertama pasti yang tadi kesimpulannya adalah untuk gimana kita milih gitu ya. Yang pasti reputasi perusahaannya dan yang pasti itu terdaftar dan diawasi sama OJK. Betul. Itu biasanya ada tuh di title-nya tuh di masing-masing perusahaan. Wajib ya. Wajib. Ada ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah dia apa tadi tahu biaya-biaya yang dikeluarkan. Pahami biaya-biayanya. Ya, jadi pahami nih. Jadi teman-teman atau sobat MF bisa tanya sama CS-nya, kontak centernya terhadap si pinjol ini. Salesnya. Ini biaya-biayanya seperti apa? Nanti yang saya kembalikan seperti apa? Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah terkait kebutuhannya kita, kemampuannya kita. Ya kan? Jangan terjebak dengan FOMO sama lifestyle. Ada lagi mungkin? Kalau itu aja sih, cuman yang lebih penting lagi mungkin iklan dikit. Kalau kayak beli cicil itu, salesnya atau CS kita selain bisa dihubungin secara online, kita juga ada offline nih, berarti gitu di toko-toko rekanan kita, seperti misalnya di Transmart. Berarti ada representatif. Betul. Di Transmart, di Hartono, ya di toko-toko elektronik, toko-toko gadget yang besar seperti Erafone. Itu kita ada orang-orang kita di sana yang bisa ditanya jawabin. Nah, jadi Sobat MF ya, kan jadi di Mega Finance ini juga ada pinjaman online ya. Tapi pinjaman online-nya yang pasti legal karena Mega Finance sendiri itu sudah terdaftar dan diawasi dengan OJK. Nah, berarti mau nanya sedikit nih terkait beli cicil. Pinjaman online-nya Mega Finance, kita punya platform namanya Beli Cicil. Ya, ini ada di aksnya nih. Nah jadi di Beli Cicil ini adalah platform aplikasi mobile ya, Om Ded. Jadi dari Mega Finance. Nah, apa sih Beli Cicil itu? Boleh dijelasin ya, Om Deddy? Jadi Beli Cicil ini merupakan platform digital, aplikasi yang kami siapkan untuk konsumen-konsumen dari Mega Finance bisa mendapatkan produk-produk Mega Finance secara daring, secara online. Produk Mega Finance apa aja nih? Apa aja? Ayo. Yang pertama, banyak yang orang pasti kenal pembiayaan sepeda motor baru. New motorcycle. Nah, jadi orang di aplikasi kita tuh bisa, saya kira-kira mau beli motor yang ini nih. Kreditnya harganya berapa ya dengan DP sekian? Itu nanti kita bisa simulasikan. Nah, kalau memang orangnya berminat, dia masukkan data diri, nanti dari tim cabangnya Mega Finance kemudian akan memproses pengajuan tersebut, menghubungi konsumennya. Janjian, mau survei gitu. Dan itu terjamin pasti karena dihubungin lagi kan? Pasti. Karena dipastiin dulu nih Sobat MF. Nih bener nggak Sobat MF mau mengajukan kredit? Jadi proses dan SOP-nya jelas gitu ya. Jadi kita hubungin, yang ngomong nanti bahkan sebenarnya sampai ke transaksinya pun barangnya bisa diantar ke rumah. Dari dealer ke rumah. Jadi tinggal rebahan aja. Tinggal rebahan aja. Terus udah bisa transaksi kredit gitu ya. Nah, produk keduanya itu adalah pembiayaan multiguna. Multigunanya apa? Sekolahin BPKB. Jadi kalau ada biar pinter BPKB-nya ya pinter gitu ya. Jadi daripada nganggur di rumah aja, BPKB mending diagunkan atau dijadikan duit. Nah, BPKB-nya BPKB apa? BPKB bisa dari sepeda motor ataupun kendaraan roda 4, mobil. Jadi ada
pinjaman dengan jaminan BPKB. Betul. BPKB-nya sementara di sekolahin dulu biar pinter gitu. Iya. Oke, itu biasanya tahunnya sampai minimal berapa? Yang saya tahu sih sampai dengan 5 ya masih Sampai 5 bisa, tahun, ya. bahkan lebih dari itu juga masih bisa. Sampai 10 tahunan lah ya, Iya, masih bisa. Dan betul. berbagai merek berarti ya? Berbagai merek. Oke. Jadi prosesnya sangat mudah juga, tinggal buka aplikasi kita, pilih pembiayaan multiguna, kemudian dia pilih sepeda motor atau mobil, lalu dihitung nih kalau sepeda motor mereknya apa, tahunnya berapa, nanti akan diberikan estimasinya. Oh kira-kira nih ini bisa 8 juta nih, gitu misalnya, atau ini bisa 10 juta nih. Nanti kalau bisa oke, baru dilakukan survei dan diberikan taksasi finalnya. Oh finalnya, oh kita ternyata bisanya 11 juta nih, mau nggak ngambilnya? Kalau mau, ya udah nanti BPKB-nya kita simpan, uangnya kita transfer. Oke. Jadi kalau misalkan Sobat MF nih lagi butuh dana darurat, ya kan? Nah, jadi ada fasilitas dana nih yang memang bisa diajuin di Beli Cicil. Bisa. Nah, itu dengan jaminan BPKB. Jadi kalau misalkan Sobat MF yang punya motor, kemudian mobil yang udah lunas pastinya ya. Sudah lunas dong. Yang udah lunas, yang memang BPKB-nya butuh nih dana darurat, mungkin ada yang sakit, keluarganya misalnya mau menikah, gitu kan, atau misalnya HP hilang nih tiba-tiba, butuh beli HP baru. Nah kalau HP baru bisa dong ngajuin di Beli Cicil? Bisa juga. Bisa. Iya, jadi di Beli Cicil ini sebenarnya kita juga ada nama pembiayaan tadi yang saya sebutkan, divisi saya, multi produk. Okay. Jadi misalnya sofa rusak nih, butuh ganti sofa, gitu, atau TV atau HP. Nah itu bisa dari menu elektronik. Prosesnya juga mudah, cukup isi data diri, kemudian kita akan berikan plafonnya setelah itu. Berarti nanti di Beli Cicilnya ada plafon ya? Ada plafon, jadi kayak kartu kredit tapi tanpa kartu nih. Jadi nanti orang yang akan dapat, oh kamu bisa belanja sebanyak 10 juta. Nah, dipakai deh 10 juta itu untuk bisa memberi sofa baru atau TV tadi. Kemudian bisa dicicil sampai dengan tenor bahkan 2 tahun untuk produk-produk tertentu. Sampai dengan 2 tahun. 2 tahun. Wah, lumayan ya. Iya. Agak ringan nih. Ringan betul. dong cicilannya. Oke, kira-kira kalau Beli Cicil sendiri atau produknya, multi produknya di Mega Finance sendiri untuk pembiayaan itu bisa di mana aja sih Om Deddy? Wah, kita sebenarnya bekerja sama lebih dari 2000 titik nih. 2000 titik wilayah. Ini bukan merchant ya? 2000 titik. Oke. Ini 2000 titik. Jadi misalnya kalau kita bicara modern store itu kita hampir pasti ada. Transmart itu kita ada. Electronic City, Era Phone Group, jadi termasuk di dalamnya iBox, Urban Republic, semua gadget, toko gadget under Era Jaya Group itu kita bekerja sama. Kemudian hypermarket yang lain seperti Hypermart, Lotte itu kita juga bekerja sama. Iya, bahkan sampai ke toko-toko tradisional yang besar di area masing-masing itu juga kita masuk, kita ada. Jadi bisa ada 2 cara nih, bisa dari aplikasi langsung atau datang ke toko ya? Betul. Nah, kita sih enaknya biasa saranin datang ke toko, lihat-lihat barangnya, suka yang mana, kemudian download, ajuin, langsung transaksi deh. Tunjukin plafonnya nih, ada plafon dari Beli Cicil gitu. Nah, kalau dari Beli Cicil sendiri kan terkait mungkin terkait trust isu tadi ya, Om Deddy kan. Wah, ini online nih, pinjaman online ya. Tapi kalau dari perusahaan udah pasti legal. Tapi mungkin bisa lebih diperjelas nggak Om Deddy kalau nih kalau lihat dari aplikasinya Beli Cicil nih, ini memang benar-benar yang legal nih. Gitu. Biar mereka percaya nih oleh Sobat MF. Aplikasi Beli Cicil itu atau bahkan seluruh Mega Finance sudah melewati sertifikasi ISO 27001. Udah certified ISO. Yang artinya kita memang sudah lulus dalam menjaga proteksi konsumen, data konsumen. Gitu. Kita sudah lolos untuk itu. Jadi kita sudah ada sertifikasinya. Nah, itu sangat penting karena tadi yang saya bilang, jangan sampai data konsumen itu tidak diolah secara benar, itu entahkah bocor atau bahkan dengan sengaja disebarluaskan. Iya, gitu. Benar. Nah, kalau di aplikasi Beli Cicil kita sudah jamin itu tidak akan terjadi. Dijamin kalau data-data Sobat MF ini nggak akan kesebar kemanapun. Betul. Gitu. Karena kadang suka dapat spam gitu ya. Kadang bingung nih, kok tahu dari mana? Tahu nomor saya dari mana nih, gitu kan ya. Ternyata ya itu kemungkinan sih, misal dari temennya Sobat MF ada yang pinjol ilegal, terus mereka narik data kita juga dari kontaknya, itu bisa jadi tuh kayak bisa gitu. Jadi. Atau misalnya Sobat MF
pernah ada yang dapet, kayak waktu itu saya sempat ada yang dia mention seseorang gitu ya punya utang ilegal, dan itu memang mengintimidasi yang kontak lainnya juga nih. Iya, makanya bukan gue yang minjem, gue yang lagi gitu kan. Tahu gitu gue yang minjem. Jadi memang dampak pinjol ilegal ini emang udah bener-bener agak serem ya gitu. Serem. Karena ngerugiin yang orang lain juga, bukan cuma diri sendiri gitu. Jadi jangan coba-coba. Oke, nah jadi kalau misalkan butuh pinjaman online bisa beli cicil. Nah, downloadnya bisa di mana, Dedi? Downloadnya pastikan kita mendownload dari platform terpercaya. Artinya itu melalui Google Play Store ataupun misalnya Huawei Store, Vivo Store, kemudian iOS itu App Store gitu ya. Jadi jangan asal download dari file APK, link yang nyebar, link yang nyebar itu bahaya. Kenapa? Karena untuk suatu aplikasi bisa lulus dan dipublish di istilahnya di Google Play contohnya, aplikasi digital untuk bisa lulus di Google Play itu membutuhkan proses review dari pihak Google-nya. Dia akan review dulu nih, kamu sudah sesuai belum izin yang kamu minta ke konsumen tersebut dengan data yang kamu ambil. Contoh ada aplikasi yang ngambil data foto tapi dia nggak minta izin. Nah, itu hati-hati gitu. Kalau kita memang aplikasi apa yang kita minta, izin apa yang kami minta, misalnya saya izin ya mengakses misalnya kamera kamu. Contoh kan kebutuhan selfie nih. Nah, itu kita akan minta izin ke konsumennya. Kemudian jika konsumen memperbolehkan, maka barulah fitur kamera itu akan nyala. Gitu. Jadi kita harus pastikan download dari platform-platform yang terpercaya, Mbak Tia. Nah, itu juga salah satu kuncinya ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi pinjaman online, ya pastiin dulu nih itu dari platform mana, apa dari link-link kah? Kadang sekarang tuh link tuh bisa nyebar kemana aja, dan bahkan itu bisa jadi yaitu akses untuk data kita di handphone. Karena sekarang tuh Sobat MF pasti yang nggak dipungkiri lagi ya, kita pasti nyimpan segala sesuatunya ada di segala password dan terus kemudian akun bank gitu ya, itu semua di handphone. Nah, jadi memang harus bijak sih dari kita juga Sobat MF untuk kita harus bisa memilah-milah nih mana yang yang legal gitu ya. Yang jelas-jelas aja deh, jangan sekarang kalau kita ragu nggak jelas atau penawarannya too good to be true, misalnya terlalu bagus, terlalu ini, wah saya dapat 30 juta, bisa cair 0%, ya elah gitu. Kalau kayak gitu mas, seluruh Indonesia nggak ada orang susah kali. Nah gitu. Itu, jadi itu tadi pentingnya ada kontak center ya, ada yang memang bisa dihubungin untuk bisa memastikan ini beneran nggak sih. Ada gitu kantor cabangnya bahkan, ada orang-orangnya, jangan yang kantor cabang nggak jelas di mana. Jangan kan kantor cabang sekarang, berarti ya kantor pusat aja kadang nggak jelas di mana, gitu kan? Kantor pusat nggak jelas di mana, cabang yang saya nggak tahu. Gue mau komplain di mana nggak tahu gitu kan ya? Kalau lagi dikasih pinjaman sih enak, tapi giliran kita punya problem, ayo gimana mau komplain ke siapa? Nah itulah gitu. Makanya jangan coba-coba gampang percaya lah ya. Dengan iming-iming gue dapat dana nih, kayaknya dananya lumayan nih gitu. Terus gampang pula, tapi nggak tahu nih nanti ke depannya impact-nya kayak gimana. Betul. Seru sih ya ngomongin pinjaman online ini, sebenarnya seru dan banyak banget kasus-kasus yang memang udah kejadian gitu. Nah, makanya kadang di Mega Finance kita juga jadi struggle ya, Om Ded, ibaratnya kayak struggle nih lebih ke gimana kita caranya membuat Sobat MF tuh percaya bahwa ya Mega Finance memang legal gitu, dan itu sudah pasti dijamin. Tadi kita udah ISO aplikasinya, beli cicil, udah sertifikasi ISO, kemudian kita berizin dan diawasi OJK, dan kita ada kontak center yang bisa dihubungin kalau misalkan Sobat MF itu ragu. Kemudian kita ada kantor cabang yang ada di seluruh Indonesia kecuali memang kita belum ada Papua sih, tapi memang sampai dengan NTT kita sudah ada sampai dengan Kupang. Terus kita ada representatif di merchant-merchantnya kita kayak tadi di Transmart, di Electronic City dan lain-lainnya seperti itu sih. Nah, jadi nggak usah diraguin lagi kalau Mega Finance sudah pasti pinjaman online yang legal gitu sih. Dan terpercaya. Nah mungkin itu dulu kali ya yang kita kalau misalkan kita terusin sih sebenarnya banyak banget nih problem-problem pinjaman online yang memang
dialamin sama mungkin ada di sobat MF yang lagi nonton misalnya nanti. Nah, tapi itu tadi sih sobat MF. Yang pasti pinter-pinterlah untuk memilih ya, bijak untuk bisa, kita harus aware ya, harus aware nih yang kira-kira baik atau enggak gitu ya. Dan mungkin kita ulang lagi nih, cara memilihnya untuk yang pinjaman online adalah yang pasti lihat dulu perusahaannya, reputasinya seperti apa, terdaftar atau tidak di OJK. Terus kemudian lihat nih dari biaya-biayanya nih, dari pinjaman yang memang ditawarkan, kira-kira biayanya make sense gak ya? Atau nantinya malah menjerat kita sebagai peminjam misalnya. Terus kemudian yang ketiga, lihat ada kontak centernya nggak sih, yang kira-kira bisa kita confirm ini terkait apakah memang ini benar-benar legal atau enggak, seperti itu sih. Oke, dan kemudian lihat juga kebutuhan diri sendiri. Lihat kebutuhan diri sendiri, jangan asal FOMO, jangan asal lifestyle gitu. Jangan ikutin lifestyle. Kalau memang dirasa-rasa tadi kan Om Deddy udah kasih tahu nih hitungannya kira-kira oke, saya punya utang ya maksimal 30%, kalau bisa 20-25%. Kalau dia lebih dari itu berarti udah tidak sesuai kebutuhan, ya kan? Jadi bisa bayar utang, nggak bisa makan. Oke, thank you banget Om Deddy buat obrolan kita hari ini ya. Agak singkat tapi lumayan bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat MF di rumah. Pasti bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat buat sobat-sobat MF. Yang pasti ini bukan podcastnya nggak cuma di sini aja. Nanti kita akan ada episode yang kedua. Nanti tunggu aja. Nanti yang episode kedua kita akan ngomongin apa yang pasti akan lebih seru sih. Gitu. Siap. Thank you. Mbak Sehat-sehat. Mudah-mudahan kita masih bisa kasih literasi, edukasi, pemahaman, pengetahuan sama sobat MF semuanya. Karena di sini kan kita sharing. Download. Jangan lupa subscribe ya. Download Dicicil, follow Instagramnya Dicicil @Dicicil dan juga Mega Finance Official ya. Iya, itu sebenarnya bagian akhir gue ya. Kan gue nggak sabar pengen iklan. Oke, jangan lupa untuk kalau misalkan ada kebutuhan online, pinjaman online lah ya, yang legal, download Dicicil ya di platform di App Store ya, di Google Play. Nah itu nanti sobat MF bisa cari Beli Cicil. Beli Cicilnya nggak pakai E ya, Beli Cicil ya, Beli Cicil. Warnanya orange pokoknya ya. Nah terus kemudian follow Instagramnya Mega Finance Official, dan Instagramnya Beli Cicil @Beli Cicil ya. Nah itu nanti banyak informasi promo ya di situ, itu banyak yang bisa sobat MF temukan. Ini akalnya ada di bawah sini nih Mbak Tian. Yes. Nah terus kemudian yang pasti subscribe ya YouTube-nya Mega Finance ya, untuk tahu nanti episode berikutnya podcastnya apa lagi sih yang akan kita diskusiin, kita sharing. Oke, thank you banget untuk sobat-sobat MF yang udah station di podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, semoga bermanfaat. Dan semoga kita kedepannya masih bisa memberikan manfaat-manfaat yang lainnya. Oke, thank you, terima kasih, semangat pagi. Bye, semangat pagi. Bye.